Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Nunu Fuji Syafitri dari UPI Kampus Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai pembelajaran IPS dengan tema perkembangan teknologi di masyarakat. Dan materi pokok kita kali ini yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Adapun indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, menyebutkan macam-macam alat komunikasi masa lalu dan masa kini. Yang kedua, membedakan jenis teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kalian pasti selalu berbicara maupun mengobrol dengan orang tua kalian, dengan kakak ataupun adik, dengan teman-teman kalian, dengan guru kalian, maupun dengan orang yang tidak sengaja kalian temui di jalan. Nah, apakah kalian tahu kegiatan apa sih yang sedang kalian lakukan? Ya, benar, itu adalah kegiatan komunikasi. Lalu, pernahkah kalian berbicara melalui telepon untuk menghubungi saudara kalian yang jauh? Apakah itu termasuk komunikasi? Ya, berbicara lewat telepon pun merupakan kegiatan komunikasi. Pada dasarnya, manusia itu merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti manusia membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Manusia melakukan komunikasi saat mereka sedang bersama-sama. Nah, saat ini kita dapat berkomunikasi secara cepat dan dengan mudah. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Lalu, apa kalian tahu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu cara penyampaian ide, gagasan, maupun informasi sesama manusia. Nah, komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, komunikasi langsung, dan yang kedua, komunikasi tidak langsung. Apa kalian tahu perbedaan antara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung? Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa memerlukan alat. Contohnya adalah ketika kita sedang mengobrol dengan teman maupun sedang berdiskusi. Nah, sedangkan komunikasi tidak langsung adalah kebalikannya dari komunikasi langsung. Komunikasi tidak langsung itu memerlukan alat, contohnya melalui surat, melalui telepon, dan lain-lain. Kita sudah membahas mengenai pengertian dan macam-macam komunikasi. Sekarang, apakah adik-adik tahu mengenai perkembangan teknologi komunikasi ini? Yuk cari tahu sama-sama. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai penyampai pesan kepada yang lainnya. Di Indonesia sendiri, orang-orang menggunakan kentungan sebagai pemberi tanda bahaya. Kemudian, orang-orang menggunakan surat sebagai penyampai pesan itu. Nah, pesan itu disampaikan secara tertulis. Sebelum adanya kertas, orang-orang zaman dahulu menulis surat melalui daun lontar. Dan saat mesin cetak ditemukan, penyampaian informasi dan komunikasi dapat kita lakukan melalui surat kabar maupun koran. Lalu, berkembang lagi, komunikasi dan informasi itu dapat kita temukan melalui televisi dan radio. Nah, saat ini, telepon maupun smartphone yang bisa mengakses internet dapat memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi secara jarak jauh. Dan bahkan, kita bisa berkomunikasi dengan negara lainnya dengan sangat mudah dan sangat cepat. Nah, dilihat dari sejarahnya, maka alat komunikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada alat komunikasi tradisional, dan yang kedua, ada alat komunikasi modern. Lalu, apa saja sih alat-alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Alat komunikasi tradisional yaitu ada asap, daun lontar, ada lonceng, kentungan, prasasti, maupun burung merpati. Nah, sedangkan alat-alat komunikasi modern yaitu yang pertama ada faksimiles, ponsel, komputer, televisi, maupun radio. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, tentu saja memiliki banyak manfaat bagi manusia.
Apa saja sih manfaatnya? Nah, manfaatnya yang pertama yaitu berkomunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan hemat biaya. Yang keempat, kita dapat berbagi informasi secara efektif. Yang kelima, kita dapat berkomunikasi tanpa batas. Dan yang keenam, proses perdagangan dapat kita lakukan secara elektronik. Lalu yang terakhir, terciptanya beragam alat teknologi modern yang dapat membantu pekerjaan kita dan dapat mempermudah aktivitas kita. Kesimpulan materi kita kali ini yaitu komunikasi adalah suatu cara penyampaian ide, gagasan, maupun informasi. Nah, komunikasi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, komunikasi secara langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Alat komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Seiring dengan perkembangannya zaman, sudah banyak sekali alat komunikasi seperti adanya telepon seluler yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi secara jarak jauh, dan juga dengan adanya perkembangan dari surat tertulis menuju surat elektronik yang dapat dikirim melalui jaringan internet. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, tentu saja memiliki manfaat, yaitu dengan adanya alat-alat komunikasi modern dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mengakses informasi secara cepat dan mudah. Bagaimana adik-adik pembahasan materi perkembangan teknologi komunikasi kali ini? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, coba kalian jawab soal-soal berikut dengan tepat ya. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan alat komunikasi masa lalu adalah? Jawabannya adalah B. Bedug, kentongan, bendek. Soal nomor 2. Gambar di samping merupakan alat komunikasi? Jawabannya adalah C. Alat komunikasi tradisional. Soal nomor 3. Di bawah ini adalah manfaat alat komunikasi bagi manusia kecuali? Jawabannya adalah B. Kecuali dapat menambah beban biaya. Selamat, kalian dapat menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Tetap semangat dan jangan lupa belajar adik-adik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kalian bisa belajar lebih banyak lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube Humanica Laboratory dan channel YouTube Pendalaman IPS 2. Nyalakan juga loncengnya agar kalian bisa langsung tahu jika ada video baru di channel tersebut. Terima kasih.